Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Seperti kita ketahui, ramai sekarang bermunculan survei-survei untuk pencapresan tahun 2024 mendatang. Belum juga genap 1 tahun pemerintahan rezim, survei-survei, lembaga survei sudah meluncurkan hasil dari surveian mereka tentang 2024. Hal ini pun dianggap oleh pengamat, presiden sekarang ini gak dianggap. Masyarakat kini mulai disuguhkan dengan kandidat calon yang akan melenggang di pemilihan presiden tahun 2024. Beberapa lembaga survei bahkan sudah mengungkap nama-nama yang berpotensi menjadi pemenang di Pilpres 4 tahun mendatang. Seperti halnya dalam survei Indobarometer dan juga Median, yang telah menempatkan Gubernur Anies Baswedan sebagai calon kuat 2024 dibandingkan yang lainnya. Terlepas dari keputusan para lembaga survei yang merilis hasil risetnya, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago menilai, ramainya masyarakat berbicara mengenai Pilpres menjadi fenomena yang aneh. Sebab, saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan Kabinet Indonesia Maju itu masih seumur jagung. Terhitung sejak pelantikan pada 20 Oktober 2019, Jokowi Ma'ruf baru bekerja selama 4 bulan. Dan ini naif serta lucu. Berbicara Pilpres yang masih 4 tahun lagi, tentu jelas menghina presiden sekarang. Apakah karena ada distrust? Atau memang presiden sekarang ini tidak dianggap? Ya begitu, kata pengamat politik Pangi Syarwi kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 27 Februari. Hal lain yang mungkin terjadi, jelas Pangi, yakni memang ada kegelisahan yang dirasakan oleh publik terhadap pemerintahan yang sekarang. Seolah-olah masyarakat ini tidak memiliki presiden. Di sisi lain, mengenai subjek survei yang menempatkan Anies Baswedan sebagai calon terkuat Capres 2024 di antara kepala daerah lain juga tak kalah menarik. Dengan keputusan para lembaga survei yang mengumumkan hasil risetnya, meskipun Pilpres masih lama, tentu akan berdampak signifikan terhadap tokoh yang dipertarungkan. Misalnya, Anies dikatakan paling tinggi, dan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Anies bisa saja dijegal oleh pihak-pihak, bahkan bandar yang tak suka dengan Anies. Misalkan dengan mengerahkan buzzer-buzzer. Intinya pokoknya Anies harus dijegal. Kira-kira ya begitu. Seperti diberitakan bahwa hasil survei Anies Baswedan gubernur paling potensial untuk maju Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan tingkat keterkenalan Anies Baswedan di masyarakat itu 91,7%. Anies Baswedan menjadi kepala daerah yang paling dikenal, yakni 91,7%. Meskipun populasi DKI Jakarta hanya 4% dari populasi nasional. Kodari menjelaskan satu faktor yang menyebabkan Anies Baswedan sangat dikenal publik karena statusnya sebagai gubernur di ibu kota negara dan pusat media massa khususnya televisi. Liputan kepada Gubernur DKI Jakarta itu sangat tinggi, sehingga praktis menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Dari sinilah antara timbul istilah Gubernur DKI Jakarta merupakan gubernur rasa presiden. Setelah Anies, kepala daerah yang cukup dikenal adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 65,8%. Kemudian ada pula Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebesar 55,8%. Kemudian di posisi keempat ditempati oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini sebesar 49,4%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebesar 10,7%. Akibat hasil survei itu, kinerja positif Anies memang akan direalisasikan dari hasil survei tersebut. Kinerja Gubernur DKI Jakarta bakal semakin disorot, terutama setelah hasil survei yang menyebut Anies lebih unggul dalam beberapa hal dibandingkan dengan kepala daerah lainnya, serta potensial menjadi kandidat Capres 2024. Analis politik Universitas Islam, Syekh Yusuf Tangerang, Miftahul Adib berpendapat,
Ketika kinerja positif mampu dihadirkan oleh Anies, maka hal tersebut secara langsung telah merealisasikan data-data survei. Bisa semakin menguatkan ketokohan Anies. Sebaliknya, soal banjir mungkin bisa menjadi peluru dari lawan politik ketika Anies tidak bisa menanganinya. Begitu kata Miftahul Adib. Menurut Miftahul Adib lagi, hasil-hasil lembaga survei yang menunjukkan keunggulan Anies memang masih prematur. Pasalnya hasil survei, kata Adib, memang sangat dipengaruhi oleh opini publik. Di sisi lain, kekuatan dukungan Anies pun tak bisa dibilang kecil. Di antaranya merupakan pendukung yang militan berasal dari limpahan pendukung para Prabowo yang kecewa dengan pemerintahan Jokowi karena Prabowo telah berkoalisi dengannya, serta puluhan ormas Islam yang tergabung dalam PA 212. Selain itu, pengamat juga menilai bahwa semakin Anies dibully, malah Anies akan semakin populer. Gubernur DKI Jakarta memang disebut-sebut sebagai kepala daerah yang paling potensial untuk menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Kalau diukur dari peluang, potensi Anies memang sangat besar, karena dia menjadi sesuatu yang populer pada hari ini. Jadi semakin dihajar, semakin dia dibully, maka akan semakin populer. Ungkap pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi oleh kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 28 Februari. Namun, seiring dengan hal tersebut, sebuah asumsi pun merebak ke permukaan yang mengatakan langkah Anies dapat mulus menjadi orang nomor 1 di Indonesia dengan catatan bisa menuntaskan persoalan banjir di ibu kota. Menanggapi hal ini, Ujang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap asumsi patut diuji kebenarannya. Terlepas dari hal itu, untuk menjadi calon presiden, lanjut Ujang, tidak hanya sekadar untuk mampu mengurus banjir semata, melainkan harus bisa mengerjakan yang lainnya. Kalau kita mengatakan pasti jadi, kan mendahului Tuhan ya. Tapi saya melihat peluang untuk menjadi presiden itu terbuka, sebab asumsi itu bisa saja mendekati kebenaran. Persoalannya sekarang menurut Ujang adalah masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada 2022 mendatang. Hal itu dikarenakan pilkada serentak akan digelar di tahun 2024. Artinya, di situ akan terjadi kekosongan. Maka Anies harus memiliki jabatan lainnya agar eksistensinya tetap terjaga. Sebab ketika figur itu habis masa jabatannya, maka seseorang akan melemah dengan sendirinya. Dan hal ini menjadi pertimbangan. Pungkas Ujang. Asumsi publik tentang banjir DKI mudah saat menjadi presiden ataupun syarat Anies bisa maju ke pencapresan ketika banjir sudah bisa ditangani, itu merupakan pemikiran yang salah. Hal ini seperti dikatakan oleh pengamat politik. Pernyataan menjadi presiden akan lebih mudah mengatasi banjir DKI Jakarta dinilai merupakan pemikiran yang tidak benar. Pasalnya, Pemprov DKI juga punya andil dalam menyelesaikan masalah akut itu. Jadi meskipun sungai-sungai besar di Jakarta menjadi tanggung jawab negara, tetapi provinsi pun tetap ikut andil. Begitu kata pengamat politik dari Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah. Persoalan banjir, kata Deddy, merupakan masalah yang harus dihadapi dengan cara politik ekologi dan bukan persoalan kekuasaan. Jadi yang diperlukan bukan lagi soal struktur kekuasaan, tetapi lebih pada itikat politik ekologi. Jakarta perlu membuat terowongan air, terutama kawasan padat infrastruktur, baik hunian maupun perkantoran. Jika menganggap sebuah kekuasaan yang lebih tinggi mampu mengatasi persoalan banjir di Jakarta, maka hal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sebagai solusi, juga Deddy menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengadopsi ide besar dari gubernur sebelum Jokowi, yakni Fauzi Bowo. Ide yang dimaksud yaitu adalah Urgent Flood Mitigation Project. Program yang diperlukan Jakarta mengatasi masalah banjir. Ada dalam politik kita tidak ada gengsi untuk meneruskan ide pendahulu. Sebenarnya akan lebih cepat untuk teratasi. Begitu kata Deddy.